Halo guys, perkenalkan namaku Lailatul Mafiro. Nah, video ini merupakan video tugas dari mata kuliah Public Speaking Prodi D3 Kesekretariatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Gimana nih guys kabar kalian? Oh iya, semoga dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat ya di tengah-tengah musim pancaroba kayak gini. Nah, di daerahku, tepatnya di Jember, Jawa Timur, kalau siang itu panas terik mataharinya tuh luar biasa. Tapi kalau masuk sore jam 3 atau setengah 3 itu hujan turun, kadang hujan lebat, kadang juga cuman gerimis. Nah, untuk kalian yang daerahnya lagi masuk musim pancaroba kayak di daerahku, jangan lupa jaga kesehatan dan jaga imunitas kalian ya, jangan sampai sakit. Bicara tentang kesehatan, jadi di video kali ini aku akan mengedukasi kalian tentang bahaya rokok. Nah, ternyata rokok itu dampak buruk dari asap rokok yang dihirup itu bukan hanya berdampak bagi pengguna rokok itu sendiri, melainkan para orang-orang yang di sekitar itu juga menerima dampak dari asap rokok. Nah, apa aja sih hal yang harus diperhatikan bagi pengguna rokok? Yuk masuk ke video pembahasan selanjutnya. Dilansir dari detik.com, berdasarkan data Globokan pada tahun 2020, jumlah kasus kanker paru di Indonesia menempati posisi ketiga sebagai kasus kanker paru terbanyak dengan jumlah 34.783 kasus. Wow, ngeri banget kan ya? Orang-orang yang menjadi perokok aktif menjadi kelompok yang paling beresiko terkena kanker paru. Tidak hanya itu, kanker paru juga mengintai orang-orang yang cuma terkena paparan asap rokok. Bisa ya? Jadi untuk kalian yang berada di sekitar orang-orang perokok, sebaiknya kalian menghindar atau tidak bersebelahan dengan orang yang sedang merokok. Nah, karena asap yang kalian hirup itu akan masuk ke dalam paru-paru dan itu sangat beresiko untuk kalian, meskipun kalian tidak ikut merokok. Nah, perokok pasif atau orang yang cuma terkena paparan asap rokok itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada second hand smoke atau SHS, yang kedua ada third hand smoke atau THS. Nah, apa sih SHS itu? Second hand smoke itu adalah orang yang terkena paparan asap rokok secara langsung. Nah, jadi contohnya ketika kalian nongkrong, ngopi, nah ternyata sebelah kalian itu sedang merokok. Nah, kalian otomatis akan menghirup asap rokok yang disebabkan orang yang ada di sebelah kalian. Nah, itu dinamakan dengan second hand smoke. Kemudian untuk third hand smoke itu adalah orang atau mereka yang terpapar asap rokok secara tidak langsung. Nah, maksudnya itu sudah tidak ada orang yang merokok di sekitar kalian, tapi kalian masih mencium bau sisa asap rokok yang menempel di dinding atau di gorden atau di meja maupun di sarung bantal. Nah, itu ketika terhirup itu sangat beresiko, terutama bagi anak bayi. Jadi, para ahli medis itu sudah sering kali memberitakan tentang bahaya rokok bagi kesehatan paru, seperti kanker paru, kanker nasofaring, kemudian sesak nafas, batuk, dan bahkan gangguan kehamilan dan rahim pada janin. Namun sekarang muncul alat baru yang mirip dengan rokok,
yaitu vape, pods, maupun rokok elektrik. Nah, itu sebenarnya vape dan juga rokok, dua-duanya itu sama-sama bahaya, tapi ada data yang menjelaskan bahwa vape itu tidak lebih parah dari rokok. Nah, jadi kalau diibaratkan ketika hujan deras, kemudian kalian pakai payung, rokok itu ibaratnya payung yang tengahnya tuh udah bolong gede. Kemudian vape itu diibaratkan payung yang bolongnya itu kecil-kecil tapi banyak di pinggir-pinggir. Nah, paling benar itu kalian nggak perlu mengonsumsi vape maupun rokok. Nah, kalian udah tahu nggak sih apa sih yang bahaya yang ada di dalam rokok itu? Jadi, yang bahaya di dalam rokok itu bukan nikotinnya, tapi adalah tarnya. Ya, jadi hasil pembakaran kertas dan juga lem dari kertasnya itu yang bahaya. Nah, untuk kalian yang saat ini menjadi perokok aktif, upayakan jadilah perokok yang bijak. Nah, apa sih perokok yang bijak itu? Perokok yang bijak itu memperhatikan tempat dan juga tahu waktu juga. Yang pertama, jangan merokok di dekat anak kecil. Nah, ketika sekitar kalian itu ada anak usia kelas 6 atau di bawah kelas 6, itu jangan merokok di sekitar anak-anak. Nah, maksud lain dari jangan merokok di dekat anak kecil itu adalah jangan mengenalkan rokok pada anak sejak usia dini. Kemudian yang kedua, jangan merokok di atas kendaraan. Nah, ketika biasanya para supir itu merokok sambil nyetir. Nah, ketika abu itu dibuang di luar dan gak sengaja mengenai pengendara lain dan mengenai matanya, itu akan mengakibatkan fatal. Bisa jadi kemungkinan paling buruknya itu menyebabkan kebutaan. Kemudian yang ketiga, jangan merokok di dekat ibu hamil. Yang keempat, jangan merokok di dalam ruangan. Nah, di dalam ruangan merokok karena asap rokok akan menempel di dinding atau di gorden atau di meja maupun di sarung bantal. Itu ketika asap rokok, bau asap rokok itu terhirup, itu sangat beresiko, terutama pada bayi, karena sudah ada peristiwa bayi itu sesak nafas karena ayahnya itu sering merokok di dalam ruangan dan ayahnya itu merupakan perokok aktif. Nah, kemudian yang kelima, usahakan ketika kalian merokok itu kalian izin ke sebelah kalian, orang yang ada di sebelah kalian. Ketika orang itu tidak mengizinkan, maka kalian harus mencari tempat lain untuk merokok. Dan untuk kalian yang berusaha mengurangi kebiasaan merokok, tetap semangat, karena rokok itu sangat banyak sisi negatifnya, dampak negatifnya. Itu saja video edukasi saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.